Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sehat anak-anak? Alhamdulillah. Marilah kita lanjutkan anak-anak. Kita belajar matematika pada pertemuan minggu yang berikutnya. Anak-anak, kemarin kita lanjutkan dengan persamaan kuadrat yaitu bab 2. Untuk pertemuan kali ini kita akan membawakan materi yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan jumlah hasil kali persamaan kuadrat. Untuk itu anak-anak perlu saya sampaikan juga sebelum berlanjut, direncanakan minggu yang akan datang anak-anak akan mengikuti yaitu penilaian tengah semester. Insya Allah bahannya nanti sampai materi ini. Kita lanjut anak-anak. Kita mengingat kembali rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC. Diingat-ingat anak-anak bahwa rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat itu punya dua nilai X, yaitu X1 dan X2. Rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Atau nanti bisa ditulis anak-anak, yaitu X12 min B plus minus akar D. D nanti diskriminan per 2A. Jadi D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. D itu diskriminan. Jadi rumus keduanya ini sama, hanya di atas akar ini, di dalam akar ini diganti D, yaitu D itu B kuadrat min 4AC. Ini. Dan kita lanjut. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ini jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu tergantung nilai diskriminasi D tadi, yaitu D diskriminasi itu B kuadrat min 4AC. Nah nanti apabila anak-anak menemukan nilai D kok lebih besar dari 0, maka kedua akar itu real, punya nilai akar berbeda, yaitu X1 dan X2 nya itu berbeda. Kemudian kalau menemukan D nanti nilainya sama dengan 0, maka mempunyai dua akar kembar sama. Dan apabila punya D kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai akar kaya atau tidak bisa diselesaikan. Contoh anak-anak, contoh. Jadi tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan di sini ada 3 persamaan kuadrat. Yang pertama X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kemudian yang B X kuadrat min 10X plus 25 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga 3X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya. Yang A, X kuadrat min 5X plus 6. Anak-anak ingat menentukan nilai A selalu menempel pada X kuadrat. Jadi A-nya itu 1. B-nya min 5, sedangkan C-nya 6. Nah, kalau ini dihitung, D itu B kuadrat min 4AC, maka nilai A ini akan nilai A-nya dimasukkan di D sini, yaitu B kuadrat. Berarti B-nya kan min 5. Min 5 masuk ke sini kuadrat, min rumusnya 4. 4 ini, 4 ini. Kemudian A-nya 1, C-nya 4. Jadi kalau dihitung, D itu 25, dari ini kuadrat dikurangi 25 kuadrat kurangi 16, jadi 9 lebih besar dari 0. Jadi dua akar berbeda. Karena apa? D-nya lebih besar dari 0. Berbedanya gimana? Lihat ini. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kemarin ada 3 cara itu, kita ambil yang memfaktorkan. X min 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Maka X1 nya kan 2, X2 nya 3. Maka dia punya dua akar berbeda, yaitu 2 dan 3. Ini ingat tadi D lebih besar dari 0. 9 lebih besar dari 0, berarti dia punya dua akar berbeda, yaitu 2 dan 3. Tuh. Kemudian B tadi, X kuadrat min 10X plus 25. Ingat, A-nya 1, B-nya min 10, C-nya 25. Sehingga kalau dihitung, D diskriminannya itu B kuadrat, berarti min 10 kuadrat, min 4, A-nya 1, C-nya 25. Berarti D itu sama dengan min 10 kuadrat. Min itu kalau dikuadratkan jadi plus, yaitu 100. Min 4 kali 1 kali 2 kan 100, ya 100 dikurang 100 itu kan 0. Berarti D-nya sama dengan 0.
dia punya dua akar kembar sama. Buktinya ini x kuadrat min 10x plus 25 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, x min 5 kali x min 5 sama dengan 0. Nah, x min 5 kali x min 5 itu kalau dikalikan hasilnya kembali x kuadrat min 10x plus 25. Nah, kalau x min 5 ini berarti x min 5 sama dengan 0. X satunya 5 dan x min 5 sama dengan 0. X 2 nya juga 5. Nah, dua akar ini kembar. Mengapa dia kembar? Nah, ini tadi D sama dengan 0. Sehingga dia punya dua akar yang kembar. Dengan yang C, tadi 3x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0. A-nya nempel di x kuadrat, berarti 3. B-nya min 4, sedangkan C-nya 2. Kalau dihitung lagi, D B kuadrat, berarti min 4 kuadrat, dikurangi min 4, rumusnya, min 4 ini rumusnya. A-nya 3, C-nya 2 dikalikan, berarti ini kan min 4 kuadrat kan 16. Berarti min 4 kali 3 kan 12 kali 2 kan 24. Jadi 16 dikurangi 24. Berarti hasilnya negatif 8. Dan negatif 8 itu kan lebih kecil dari 0. Berarti dia tidak usah diselesaikan atau akarnya kaya. Akarnya kaya tidak bisa dihitung. Kalau akarnya ketemu negatif, nah ini D-nya ini negatif, berarti kaya, tidak usah dihitung. Nah, sehingga ini min 8. Tidak bisa diselesaikan atau dia tidak punya akar kaya. Kita lanjut anak-anak. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Kita lanjut yang ini. Kita lanjut yang berikutnya. Jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Anak-anak, kembali kepada persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum. Kalau ini diselesaikan, dia punya dua nilai X, yaitu X1 dan X2. Maka dirumuskan dalam hal ini 1, 2, 3, 4. Saya rumuskan. Kalau disuruh mencari X1 ditambah X2, itu rumusnya sini, min B. Dikasih min B per A. Ini rumusnya ini. Kemudian kalau kedua nilai akar ini X1 dan X2 itu dikalikan, maka rumusnya ini C per A. Saya ulang, kalau X1 ditambah X2 dikalikan, dijumlah, maka rumusnya ini min B per A. Kalau ini dikalikan, kedua akar dikalikan, maka rumusnya ini C per A. Kemudian yang ketiga, kalau X1 dikuadratkan ditambah X2 kuadrat, maka keduanya ini kuadrat, jadikan 1 di X1 tambah X2 kuadrat. Supaya ini kembali ke sini lagi, maka dikurangi 2 kali X1 X2. Nah, X1 plus X2 kembali rumusnya ini nanti. Jadi hasilnya dikuadratkan. Kemudian ini dikalikan ini tadi. Nah, kemudian yang keempat, kalau ada X1 pangkatnya 3 ditambah X2 pangkatnya 3, berarti ini pangkatnya 3, keluarkan. Nah, tambah X1 tambah X2 tapi pangkatnya 3. Supaya kembali sini lagi maka dikurangi 3 kali X1 kali X2 dalam kurung X1 ditambah X2. Nah, rumusnya X1 tambah X2 kan ini. Rumusnya perkalian kan ini. Rumusnya penjumlahan kembali ke sini lagi. Nah, ini rumus keempat ini merupakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, contoh anak-anak. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0, maka berapa nilai dari P kuadrat Q pangkat 2 ditambah P kuadrat ditambah Q pangkat 3? Maka kita harus tahu dulu. Tentukan nilai A. A-nya 2, B-nya min 3, C-nya min 2. Ini. Nah, kemudian katakan karena P dan Q itu merupakan akar-akar ini, berarti P itu sama dengan X1, sedangkan Q-nya itu X2. Maka nanti X1 ditambah X2 kan rumusnya sama dengan P tambah Q. Ya, karena akar-akarnya P dan Q. Rumusnya tetap min B per A. Kemudian X1 kali X2 berarti P kali Q. Rumusnya C per A. Maka dari soal tadi P kuadrat kali Q kuadrat ditambah P kuadrat kali Q pangkat 3, maka bisa dirumuskan nih P Q. Kedua-duanya punya persamaan 2, pangkat 2. Keluarkan P. Jadi kalau P kuadrat kalikan P itu kan P pangkat 3. Q pangkat 2 ini ikut. Jadi dikembalikan. P tambah P
P kali Q pangkatnya 2 kalikan Q. Nah ini kalau dikalikan kembali ke sini lagi. Jadi ini dikalikan hasilnya, ini dikalikan hasilnya. Maka ini jadikan 1. Nah P kali Q, P Q kuadrat kan double, tulis 1 kali. Nah ini P tambah Q. Nah ingat tadi P kali Q berarti X1 kali X2 rumusnya C per A. Ini kuadrat. Nah kali P plus Q itu rumusnya min B per A. Jadi C-nya tadi berapa? Min 2 dibagi 2. A-nya kan 2. Nih A-nya 2. Kuadrat dikali min B per 2. B-nya tadi kan min 3. Jadi rumusnya ini min B. Min 3 per 2. Sehingga ini dikuat min 2 dibagi 2 kan min 1. Min 1 kuadrat. Dikali 3 per 2. Ini artinya positif, anak-anak, positif. Sehingga ini min 1 itu dikuadratkan kan 1. 3 per 2 kalikan 1 berarti 3 per 2. Ini anak-anak nanti bahan tengah semester kita sampai di sini rencananya kita. Mohon diperhatikan kembali lagi. Jadi saya ulang, untuk X1 ditambah X2 rumusnya min B per A. Ini min B per A. Untuk X1 kali X2 C per A. Dan X1 dikuadratkan tambah X2 kuadratkan, ini jadikan 1 dikurangi 2X1 kali X2 supaya kembali ke sini lagi. Ini saya kira anak-anak pembicaraan kita pada minggu ke-9. Tolong setelah ini nanti anak-anak ada tugas sedikit pemahaman kalian, tolong dikerjakan semampunya sambil kita belajar. Nanti kita mengikuti penilaian tengah semester. Belajarlah dari awal, mudah-mudahan di situasi yang masih dalam musibah COVID-19 ini, anak-anak masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatan, kita selalu jaga jarak dan selalu pakai masker. Demikian anak-anak perlu yang saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugas. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.